Mom, Mar, kalian mau kemana? Tanya Eva yang sedang duduk di single sofa, nyaman dengan kaki dinaikkan ke atas sofa dan buku di tangannya. Entah kenapa ibunya kelihatan kelabakan dengan pertanyaan Eva, padahal dia hanya bertanya dia mau kemana. Ibumu mau membeli baju baru, jawab Mar karena respon Sophie yang lambat. Sudah, tidak perlu tanya-tanya, kita pergi dulu, kata Sophie jengkel dan menyeret Mar. Astaga, apa-apaan itu? Aku jarang-jarang pulang, sekarang malah dia yang meninggalkanku sendirian di rumah, dengus Eva. Ponsel yang dia letakkan di meja di depannya berdering dan Eva dengan segera menyambar benda yang berbunyi nyaring itu. Eva, kau sedang apa? Tanya Sarah dengan cukup keras di seberang sana. Aku sudah di rumah ibuku, masih di LA, mungkin kembali 5 atau 4 hari lagi. Kau sudah pulang? Tanya Eva. Ya, aku sudah di US semalam. Kalau tidak, kau tidak bertemu Evan? Tanya Sarah lagi. 2 hari lalu dia kesini dan memperkenalkan dirinya pada orang tuaku. Kau pastinya tahu bagaimana reaksi ibuku. Tapi aku belum bertemu lagi dengannya. Dia masih di LA, namun ada urusan dengan pekerjaan, jadi dia tidak bisa menemuiku, jawab Eva. Astaga, aku tidak menyangka kau percaya semudah itu. Siapa yang bekerja di akhir tahun? Kata Sarah di seberang sana dengan sangat pelan, namun Eva masih bisa mendengar dengan jelas kata-katanya. Aku tidak punya alasan untuk tidak percaya padanya, Sarah, kata Eva dan tersenyum sendiri. Karena memang selama ini Evan sudah membuktikan kecemasannya sama sekali tidak berarti. Apa kau yakin? Tantang Sarah. Tentu saja, kenapa kau ini tiba-tiba begini? Apa kau ingin aku mencurigainya? Kata Eva tidak terima. Setelah menutup teleponnya dengan Eva, Sarah tidak bisa berhenti tertawa. Ada yang lucu, Hani? Tanya Deb yang nampak sibuk membaca surat kabar. Nothing, it's just Eva. I'm so happy for her. I cannot wait to see her reaction tomorrow, kata Sarah yang kemudian menggelayut manja pada suaminya. I am happy for her too bad for my body, Brian. Dia masih saja menanyakan kabar Eva, kata Deb. Ya, kuharap dia segera menemukan seseorang yang mencintainya dengan tulus. Ayo, Evan sudah menunggu kita, kata Sarah dan keduanya beranjak dari duduknya. Setelah pergi selama 5 jam, Sophie dan Mar akhirnya pulang. Astaga, apa kau dari tadi duduk di sana sambil membaca bukumu? Tanya Sophie tidak percaya begitu dia masuk rumah dan mendapati anaknya itu masih dengan posisi yang sama dengan saat dia meninggalkan rumah tadi. Sebentar lagi sudah selesai, jawab Eva tanpa melihat ke arah keduanya. Eva, ayo makan dulu, kita membelikanmu makanan, kata Mark sambil mengacak rambut Eva. Aku akan menyusur sebentar lagi. Serius ceritanya mau selesai, Mark? Aku tinggal menyelesaikan 5 halaman lagi, please, pinta Eva memohon. Baiklah, kata Mark sambil tersenyum. Cepat ke dining room begitu kau selesai dengan bukumu. Eva pun kembali fokus dengan deretan huruf di depannya. Tepat setelah Eva menyelesaikan bukunya, ponselnya kembali berbunyi. Hai, sapa Eva langsung, walaupun sang penelpon belum mengucapkan kalimat pertamanya. Hai juga, I really miss you, kata Eva. Aku juga, apa pekerjaanmu selesai? Tanya Eva sambil beranjak dari sofa yang sudah berjam-jam didudukinya dan beranjak ke ruang makan di mana Sophie dan Mark sudah lebih dulu menyantap makanan yang tersaji di sana. Ya, sudah, pekerjaan terpenting yang pernah kulakukan, kata Evan, jeda sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Eva, besok ku jemput jam 10, aku ingin membawamu ke suatu tempat. Kemana? Tanya Eva berdiri di depan wastafel yang juga menghadap ke jendela besar dengan pemandangan jalanan luar. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Aku harap itu akan menjadi kejutan yang menyenangkan bagimu, kata Evan dengan suara yang terdengar gugup. Apa kau baik-baik saja? Tanya Eva. Ya, tentu saja. Kenapa kau bertanya? Evan kembali bertanya khawatir. Entahlah, suaramu berbeda. Baiklah, aku akan menunggumu, kata Eva mantap. Evan menutup teleponnya dengan Eva dan menarik napas panjang dan menghembuskannya dengan kasar. Astaga, itu bisa memberikanmu nasib buruk, kau tahu, keluh William yang berada di sampingnya.
Evan dan William sedang duduk di sebuah restoran tidak terlalu jauh dari hotel dengan pemandangan pantai yang sangat indah. Aku sangat gugup, Will. Aku harap semuanya lancar besok. Kuharap cuacanya juga mendukung, kata Evan sambil memainkan pinggiran gelas di depannya dengan ujung jari. Aku benar-benar tidak menyangka kau bisa melakukan atraksi seperti itu, sampai melibatkan Air Force. Dasar kau ini, bertahun-tahun aku mengenalmu, tapi kau masih selalu bisa membuatku terpukau padamu. Kau sudah mempersiapkan semuanya dengan sempurna, kata William mendadak jadi serius. Kau harus tidur lebih awal malam ini. Jujur saja aku masih takut melihatmu di atas sana. Kau benar-benar, kata William sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Nampak kesulitan menemukan kata yang tepat untuk teman dan bosnya yang juga nampak sangat gugup. Mr. Tony sudah sampai, tanya William. Ya, tadi pagi dia sudah langsung mengeluh sakit punggung dan mau langsung beristirahat di kamar. Sejujurnya, aku senang melihat hubunganmu yang sekarang dengan ayahmu. Dulu cukup sulit bagiku sebagai penengah dan perantara kalian berdua. Apapun itu alasannya, pertahankan seperti ini. Bagaimanapun, dia ayahmu, dia pasti membutuhkanmu, kata William yang tiba-tiba menjadi bijak. Ya, I know, jawab Evan singkat. Walaupun Evan masih tidak bisa sedekat itu dengan ayahnya, namun siapapun yang mengenal mereka berdua dan melihat sikap mereka sekarang pasti tahu ada yang berubah. Evan dan Tony Philip masih suka melemparkan kata-kata pedas dan tidak bisa sepenuhnya berbagi hal-hal kecil bersama. Namun mereka sekarang saling menjaga satu sama lain dengan cara yang berbeda dengan yang kebanyakan orang yang lakukan. Malam itu Evan menemui Mr. Austin, seorang kawan lama Mr. Dimitri. Dimitri sudah tahu rencanamu. Dia menyesal dulu selalu mengetahuimu sebagai orang kaya yang hanya mencari kegiatan untuk mengisi waktu luang. Dia titip salam untukmu dan berkata sangat bangga padamu. Sekarang dia paham kenapa dulu kau sungguh bertekad. Dia ingin datang namun kondisinya sedang tidak baik. Dia ingin tahu, "Oh, the lucky lady," kata Mr. Austin yang akan membantu Evan dengan rencananya besok dengan beberapa anak buahnya. "I'll give him a call tonight dan I'm the lucky one karena bisa mendapatkan hatinya. Aku masih saja gugup. Dia tidak akan menerimaku. Aku tidak pernah merasa segugup ini. Aku bisa bertahan selama ini karena dia. Karena besok," kata Evan dengan wajah tegang, dan hal tersebut malah membuat Mr. Austin tergelak. "Siapa yang berani menolakmu, Son? Kalaupun dia menolak," kata Mr. Austin yang langsung membuat Evan menoleh padanya dengan wajah gugup. Karenanya pria itu buru-buru menambahkan, "Yang pastinya tidak akan terjadi. Kau bisa mendapatkan siapapun yang kau mau." Evan tertunduk dan berkata pelan, "Aku tidak ingin yang lain." Mr. Austin menepuk bahunya pelan dan berkata, "Segalanya akan sempurna besok." Mr. Austin pun bangkit di bangku panjang di hangar itu sembari berkata, "Mau jalan-jalan di atas untuk sedikit menenangkan diri." Evan mendongak dan berkata, "Aku yang menerbangkan." "It's okay with me," senyum Mr. Austin, dan Evan bangkit dari duduknya. Keduanya berjalan ke arah helikopter yang terparkir tidak jauh dari sana. Mr. Austin benar, Evan masih tidak bisa meredakan dadanya. Pemandangan lampu malam dari atas mungkin bisa membantunya sedikit rileks. Bersambung.